Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamirul Fidin, kelas F, NIM 2210417835. Hari ini saya akan membuat video record di UAS Supply Chain Management. Di sini ada beberapa soal, ada 4 soal. Baik, saya akan langsung di soal nomor 1. Berapa kali Anda menghadiri kuliah Supply Chain Management? Kenapa Anda harus hadir? Apa saja yang sudah Anda pelajari dari dosen Anda mengenai Supply Chain Management? Apa manfaatnya bagi Anda sebagai mahasiswa dan pebisnis? Untuk berapa kali? Untuk di semester 3 ini di mata kuliah Supply Chain Management sekitar ada 6 kali pertemuan, 8 kali pertemuan. Saya absen 2 kali pertemuan karena saya ada dinas luar. Selain untuk menambah ilmu untuk saya harus hadir di mata kuliah ini adalah sebagai persyaratan memenuhi SKS dan bisa mengikuti UAS. Kemudian apa saja yang sudah Anda pelajari dari dosen Anda mengenai Supply Chain Management? Dari mempelajari Supply Chain Management ini, saya banyak mempelajari dan ilmu baru tentang Supply Chain Management. Saya dapat belajar tentang perencanaan, persediaan, logistik, kolaborasi mitra bisnis, teknologi, pengelolaan risiko, keberlanjutan, serta pengukuran kinerjanya. Kemudian untuk manfaatnya bagi saya sebagai mahasiswa dan pebisnis adalah manfaat dari mempelajari Supply Chain Management ini bagi saya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan respon terhadap perubahan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan untuk mendukung inovasi keberlanjutan dan manajemen. Kemudian di soal nomor 2, coba Anda sebutkan judul buku Supply Chain Management yang Bapak tulis ya, dari karangan Pak Adi. Terus sebutkan jumlah halaman, jumlah bab, dan jelaskan secara singkat isi dari setiap bab. Untuk judul buku Supply Management ini adalah strategi dan sinergi merajut keberhasilan dengan manajemen rantai pasokan. Jumlah halamannya 306 halaman. Jumlah bab ada 16 bab. Kemudian saya jelaskan secara singkat dari setiap bab. Bab 1 yaitu strategi dan sinergi merajut keberhasilan dengan manajemen rantai pasokan. Terus bab 2 tentang konsep dasar manajemen rantai pasokan, pilar kesuksesan bisnis modern. Bab 3 mengupas detail elemen-elemen esensial dalam manajemen rantai pasokan. Bab 4 perencanaan permintaan, mengukur kehandalan bisnis di era dinamis. Bab 5 pengadaan yang berdaya saing, mengoptimalkan sumber daya untuk pertumbuhan. Bab 6 arsitektur keberhasilan bisnis, menjelajahi manajemen persediaan yang efektif. Bab 7 melangkah menuju efisiensi tertinggi, eksplorasi dalam manajemen produksi dan operasi. Kemudian di bab 8 mendistribusikan masa depan, yaitu transformasi transportasi dan distribusi. Di bab 9 teknologi informasi sebagai pilar utama dalam revolusi SCM. Bab 10 rantai pasokan masa depan, mendefinisikan kembali kinerja melalui pemantauan dan analisis. Dan bab 11 melintasi arus tantangan, menavigasi kompleksitas dalam manajemen rantai pasokan. Bab 12 Green SCM, mengurangi jejak lingkungan melalui inovasi dalam rantai pasokan. Bab 13 transformasi rantai pasokan, implementasi inovasi dalam SCM untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Bab 14 inovasi dalam manajemen risiko rantai pasokan untuk meminimalkan dampak gangguan pada operasi bisnis. Terus bab 14. Kemudian yang ke bab
15 mengarungi masa depan, tren dan inovasi dalam manajemen rantai pasokan, dan bab 16 yaitu kesimpulan. Kemudian selanjutnya di soal nomor 3, Anda semua sudah mengikuti webinar mengenai supply chain management. Ini webinar pada tanggal 14 Desember. Siapa pembicara dalam webinar tersebut dan jelaskan apa-apa saja yang dijelaskan oleh pembicara tersebut dan siapa MC dalam acara. Siapa pemberi kata pembuka dan kata penutup dalam acara, dan manfaat dan ilmu apa yang Anda peroleh dari mengikuti webinar. Soal di nomor 3. Untuk pembicara pembinarnya itu yaitu Sigit Budi Darmawan. Terus apa-apa yang dijelaskan pembicara tersebut, siapa MC dalamnya. Untuk MC-nya adalah Paulina Kusariningsi. Terus pemberi kata pembuka dan kata penutup dalam acara yaitu pembuka Dr. Yogi Yusuf Wibisono STMT dan Sani Susanto. Manfaat dan ilmu apa yang Anda peroleh dari mengikuti webinar. Manfaatnya itu saya bisa belajar langsung dari profesional dan ahli di bidang supply chain management yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dan mendalam. Saya bisa memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan saya tentang konsep, metode dan aplikasi supply chain management di berbagai bidang industri. Kemudian saya juga bisa berdiskusi langsung dengan narasumber dan peserta lainnya serta mendapatkan feedback dan saran yang berguna untuk mengembangkan diri saya. Terus saya bisa menghemat biaya dan waktu karena saya tidak perlu datang ke tempat seminar melainkan cukup mengaksesnya dari rumah. Saya juga mendapatkan sertifikat yang bisa saya gunakan sebagai bukti partisipasi di webinar tersebut. Kemudian apakah Anda telah memperoleh sertifikatnya? Kalau sudah, di screenshot. Ini sertifikatnya, yaitu dari saya, Certificate of Partisipasi yang ditandatangani langsung oleh Prof. Insinyur Sani Susanto MT PhD dan Dr. Yogi Yusuf Wibisono STMT. Kemudian soal yang keempat, soal nomor 4, apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Supply Chain Management dan webinar SCM pada tanggal 14 Desember 2023 tersebut? Kesan-kesan saya mengikuti ini, menurut saya mengikuti kuliah dan webinar Supply Management sangat bermanfaat dan menarik. Saya bisa belajar banyak hal tentang konsep, metode, dan aplikasi Supply Chain Management di berbagai bidang industri. Saya juga bisa mendapatkan wawasan dan inspirasi dari para ahli dan praktisi supply chain management yang berbagai pengalaman dan pengetahuan mereka. Saya merasa kuliah dan webinar supply chain management memberikan saya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan saya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.